Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Tuhan, Engkau senantiasa memberikan jaminan yang pasti bahwa Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami. Engkau berjalan dengan kami melewati berbagai musim kehidupan, melewati berbagai hal. Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang setia dalam hidup ini. Dan Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu karena kami rindu hati kami dijamah oleh kuasa dari firman-Mu Tuhan, oleh kebenaran-Mu. Karena dalam firman-Mu ada kemerdekaan, di dalam firman-Mu ada jaminan, di dalam firman-Mu ada kekuatan yang dari Tuhan. Karena itu kami mau membuka hati kami seluas-luasnya untuk Allah berbicara kepada kami. Hancurkan segala kekerasan di dalam hati ini Tuhan. Biarlah hati kami lembut untuk menyambut benih dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami. Pimpin Tuhan, baik hamba-Mu, setiap kami yang sama-sama belajar firman. Kami berserah hanya dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa itu. Kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Saya tidak pakai jas pagi ini. Sejak pindahan masih berantakan, jas-jasnya semua di laundry. Jadi baju yang ditemukan saja ya. Oke, teman-teman, pagi ini saya mendapatkan sebuah tema, yaitu bagaimana kita tetap bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan di tengah segala kesulitan, masalah, cobaan yang kita hadapi ya dalam hidup ini. Saya kira itu bukanlah hal yang mudah bagi setiap kita untuk say thanks to God gitu dalam situasi yang sulit. Saya ingin membacakan dari Filipi pasal 3 ayat 8 sampai 11. Filipi 3 ayat 8 sampai 11, ini ada satu potongan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bagaimana dia menyikapi trials, ya, kesulitan, tantangan dalam kehidupannya. Mari saya undang kita, baik yang di sini maupun yang di rumah, kita sama-sama buka suara ya untuk membaca firman Tuhan ini. Ya, biarlah setiap yang terucap itu melekat di dalam pikiran dan juga hati kita. 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Terima kasih sudah baca bersama-sama. Kita mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, kita melihat bahwa dia adalah seorang yang luar biasa. Dia tidak membiarkan kesulitan itu merusak kehidupannya ya, menggoncangkan imannya. Ya, dia ada seorang yang berselancar dengan baik di tengah ombak yang begitu besar dalam hidup ini. Nah, saya ingin cerita ya tentang satu ekor burung kakak tua. Sebut aja ya burung kakak tuanya Mawar ya. Oke, ya. Nah, saya pinjam nama Rocky juga, ya, minta izin ya Rocky. Ceritanya Rocky itu ulang tahun.
Lalu dia dikasih seekor burung kakatua. Ya ini hadiah yang enggak biasanya ya. Dikasih satu pet ya untuk dipelihara. Nah kan kita bayangannya kalau namanya kakatua itu cute ya. Cute ya, lucu gitu kan, bawel gitu kan. Nah rupanya kakak tua ini yang namanya Mawar ini cenderung preferensinya tipe kepribadiannya keras gitu kan. Dia sukanya ngomong kasar gitu kan, suka kurang ajar gitu. Jadi dia ngomong kasar, jadi wow, segala sumpah serapah itu keluar dari mulutnya itu ya, dari mulutnya. Nggak tahan ya, Rocky ini nggak tahan ya, dia kan aduh gimana nih, ini kayaknya burung kakatua ini si Mawar ini harus dipertobatkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Rocky terhadap Mawar ini, dia tiap hari ngelatih ya, memuridkan si Mawar ini ya. Dia latih supaya Mawar ini berbudi pekerti yang luhur ya, halus kalau ngomong gitu ya. Dia latih coba tiap hari dengan segala usaha, upaya dia mati-matian memuridkan ya si Mawar ini ya, si burung kakatua ini. Tetapi tidak berhasil. Kekeh aja nih burung kakatua ya, tetap kasar ya. Suka ngomong sumpah serapah gitu dari mulutnya. Gak tahan ya, Rocky gak tahan akhirnya. Sampai satu saat dia udah kesel ya, udah kesel. Akhirnya ini burung kakatua, dia kesel ya, dia masukin freezer. Ya, saking kesel karena marah-marah terus, ngomong kasar terus, dia masukin freezer. Wah, di freezer itu dia denger ya si burung kakatuanya tuh, wah kayak tendang-tendang freezernya, oh ya kan, marah-marah dari balik freezer itu. Wah dia denger bagaimana si Mawar ini marah-marah. Gak berapa lama, sunyi senyap, hening. Wah, kemudian Rocky ini mikir, ini Mawar di dalam ngapain gitu ya. Oh ada apa? Apakah dia cedera gitu di dalam? Wah dia khawatir juga nih hewan pemberian ya, hadiah gitu kan. Akhirnya dia keluarin itu, dia buka freezernya. Kemudian si Mawar ini keluar pelan-pelan dari balik freezer gitu ya. Pelan-pelan dia keluar, pelan-pelan dia keluar gitu ya. Udah rada ngergigil ya, rada kedinginan di dalam. Ya, dia keluar. Terus dia tuh ngomong lembut banget ya, halus sekali. Babang Rocky, saya tahu bahwa saya tuh sangat bersalah telah melukai hati Babang Rocky. Ini hebat sekali ya nih burung kakatua ya, halus banget ngomongnya. Karena itu dengan sangat menyesal sedalam-dalamnya, saya dengan tulus hati minta maaf. Minta maaf karena saya itu udah ngomong kasar, ya kan, perilaku saya nggak sopan, saya itu kurang ajar sama Babang Rocky, so saya minta maaf. Oh ya kan, Rocky-nya langsung aduh hati terenyuh gitu. Tapi dia bertanya-tanya, apa yang membuat burung kakatua si Mawar ini berubah 180 derajat? Apa yang terjadi gitu kan? Pengalaman apa yang dia belum sempat dia nanya kepada Mawar atau burung kakatua ini. Lalu burung kakatua ini nanya, "Aa, puntennya pada naroskeun. Itu di balik freezer itu kan ada kalkun. Dia tuh dosanya apa? Sampai sekarang dia tuh nggak bergerak, diem aja, nggak ada napas. Dosanya apa sih?" Sampai mati di dalam. Tahu nggak? Jadi kenapa si burung kakatua ini sampai akhirnya tobat? Karena dia lihat di dalam freezer itu ada ayam kalkun mati, tergeletak tidak bernyawa. Jadi dia berpikir, waduh kayak ini dosanya besar amat ya, sampai gak dikeluarin dari freezer, berarti dosanya besar gitu dibanding. Jadi dia buruan bertobat ya kan. Nah teman-teman yang kasih dalam Tuhan, seringkali mungkin kita menjadi seperti Mawar ini ya, seperti burung kakatua ini. Perlu ada sebuah shock terapi untuk kita itu mengubah perilaku kita, mengubah cara kita menjalani hidup. Ya perlu shock terapi dulu sampai kita tuh akhirnya aduh tobat ya 180 derajat. Jadi ketika kita bilang wah ini kepentok batunya gitu, sampai akhirnya wah ini kemalangan yang dialami, siapa tahu mempertobatkan dia.
Berapa persen, berapa banyak orang yang menjumpai kesusahan, kemalangan dalam hidup, akhirnya bisa bertobat, berubah, menyadari kesalahannya, menjadi orang yang lebih baik. Berapa banyak? Tidak semua orang loh, tidak semua orang hidupnya berubah ketika menemui satu kehidupan yang sulit. Kita harus realistis juga bahwa ada banyak orang ketika menemui kesulitan, menemui tantangan, menemui ujian kehidupan, tidak serta-merta berbalik kepada Tuhan. Tidak serta-merta menjadi bertobat. Tidak serta-merta menjadi orang yang lebih baik. Bahkan ada yang menjadi ilfeel, sakit hati kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, tinggalin Tuhan. Realistisnya begitu ya. Jadi tidak selalu orang yang menjumpai kesulitan hidup itu menjadi orang yang lebih baik. Kacamata apa yang dipergunakan sehingga kita bisa menjadi orang yang akhirnya waktu diizinkan Tuhan mengalami kesulitan hidup, kita menjadi orang lebih baik. Pendekatannya harus seperti apa? Nah, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, pada waktu menghadapi kesulitan hidup, tipe yang pertama itu tipe yang give up. Ya, give up dan tinggalkan Tuhan. Ada orang-orang yang memilih pendekatan dan respon seperti ini waktu menghadapi tantangan kesulitan dalam hidup. Ya, kesel, jengkel, marah pada Tuhan, merasa Tuhan itu ninggalin dia. Ya, beranggapan bahwa Tuhan itu enggak care, tidak peduli, enggak perhatian. Ditambah lagi dengan pemikiran, harusnya namanya orang Kristen itu enggak boleh susah hidupnya. Kenapa saya udah setia, udah pelayanan rajin-rajin, udah ke gereja, persembahan pula, enggak pernah absen. Why? Kenapa Tuhan mengizinkan ada kesulitan seperti ini? Ya. Nah, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab ada cerita yang realistis bagaimana orang merespon dengan cara seperti itu, give up. Salah satunya adalah istri Ayub. Istri Ayub ini ketika dia melihat ya Ayub dan juga keluarga mengalami malapetaka habis-habisan, bencana habis-habisan, kehilangan harta, ya kan? Kehilangan anak-anak dalam sekejap mata, itu lost semuanya, ya. Ditambah lagi dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Ayub itu menderita luar biasa dengan penyakit kulit. Yang udah garoknya itu udah bukan lagi pakai tangan. Ya. Udah ambil alat garok nih kulitnya. Karena saking gatalnya itu nggak pernah tahu ini sakit kulit apa. Karena stresnya akhirnya jadi autoimun. Gak ada yang tahu. Ini kan. Istri Ayub itu malah menambah penderitaan Ayub dengan mengatakan gini. Apakah kamu, ya tolong tampilkan yang bahasa Inggrisnya. Ya kan? Apakah kamu masih mempertahankan integritas rohani kamu ya? Apakah kamu masih mempertahankan integritas kamu? Integritas di sini maksudnya adalah apakah kamu masih mempertahankan iman? Kamu masih percaya sama Tuhan? Ya, nggak menyalahkan Dia? Kamu masih mempertahankan integritas kamu? Ya kan? Kutuklah Tuhan, tinggalkan Dia, mati aja deh. Gitu kan? Itu yang diucapkan oleh istri Ayub kepada Ayub. Singkatnya, istri Ayub itu bilang begini kepada Ayub, udah menyerah aja. Ya udah nyerah aja. Ya kan? Hidup kamu tuh udah hancur. Habis. Jadi dia tidak memberi semangat kepada Ayub untuk tetap hang on, untuk setia kepada Tuhan. Ya, malahan menyuruhnya udah mati aja lah, mati aja. Parahnya, ia minta Ayub untuk mengutuki Tuhan sebelum mati. Apa sudut pandang istri Ayub? Dia melihat Tuhan itu sebagai masalah. Ya, dia lihat Tuhan itu masalahnya. Karena menurut pandangannya, Tuhanlah yang bertanggung jawab atas penderitaan ini. Tuhanlah yang telah meninggalkan Ayub di masa-masa yang sukar.
Ketika kita membaca kisah Ayub ini, ya bagaimana mereka berdua bantaran ya bicara begitu ya. Kita merasa aduh ini istri Ayub ini tuh gak tahu diri ya. Udah diberkati, udah apa, kenapa begitu kepada Ayub ya. Kenapa memberikan respon yang tidak beriman ya. Tapi kita gak bisa buru-buru menghakimi istri Ayub. Ya kan? Coba kita memposisikan diri pada istri Ayub ini. Istri Ayub itu seorang mama, seorang ibu. Lepas dari kehilangan harta. Saya rasa hal yang paling menyakitkan bagi istri Ayub sebagai seorang mama adalah kehilangan anak-anaknya sekejap mata. Tahu gak hal yang paling menyedihkan bagi orang tua itu ya deh ya. Ketika mereka kalau gini, orang yang udah usiawan, udah waktunya, udah senior, udah tua, uzur meninggal itu, walaupun disayang kalau meninggal ya udah ridho ya. Tapi kalau sampai itu anak yang meninggal, mendahului orang tuanya, itu hati orang tua itu sakitnya luar biasa. Beberapa dari kita pernah mengalami kehilangan seperti itu ya. Nangisnya itu seperti apa kalau anak tuh sampai meninggal dunia. Saya bilang kepada kalian ya, jaga hidup kalian baik-baik. Ya. Jaga baik-baik. Kalau sampai ada apa-apa tuh hati keluarga, hati orang tua, hati papa mamamu tuh hancur berkeping-keping tuh. Gak ada yang bisa menggantikan itu. Gak bisa digantikan dengan apapun juga. Ya. So jangan sampai hidupmu kamu hancurkan begitu rupa. Itu yang hancur tuh hati orang tua. Ya. Kadang-kadang orang tua tuh mungkin gak bisa ngomong sama kalian. Begitu ya. Diam ngeliatin gitu. Tapi kalau sampai ada apa-apa, kehilangan kalian. Itu buat mereka tuh sampai hati tuh sakitnya tuh minta ampun. Nah ini istri Ayub. Kehilangan anak-anaknya. Bukan cuma satu, semuanya. Habis. Sakit gak? Sakit. Jadi waktu dia ngomong begitu kepada Ayub, dia tuh lagi frustasi luar biasa. Dia juga gak tahan. Manusiawi gak sih seperti itu? Manusiawi. Makanya saya bilang ya kalau kita bisa tetap terikat, kita bisa tetap berpegang teguh pada harapan kita sama Tuhan, itu betul-betul tangan Tuhan pegang kita. Bukan karena kita kuat menghadapi penderitaan kesusahan hidup. Ini teman-temanku yang kasih dalam Tuhan. Jadi dia sendiri ya, udah sakit kehilangan anak, lihat suami sakit kayak begini. Siapa yang tahan? Siapa yang tahan? Ya. Tapi ya, buat saya tuh Ayub tuh luar biasa sekali. Dia sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang pria, dia luar biasa. Dia mengcounter keterpurukan, desperate-nya istrinya itu. Ya. Baik loh Ayub ya, dia gak ngomong gini, udah lo kita cerai aja, enggak loh. Sedikit pun dari mulut Ayub gak ngomong begitu. Dia cuma ngomongnya gini, yang ada keras sih gitu ya. Kamu tuh ya, saya translate dalam bahasa sehari-hari ya. Kamu tuh ngomong kayak orang yang bego rohaninya. Gitu. Keras gak perkataan Ayub? Keras. Kamu itu kayak orang yang bego rohani. Bego rohani itu maksudnya apa? Kamu tuh kayak orang yang tidak tahu, tidak peduli. Ya. Gak mikir apa terhadap kehendak Tuhan. Sampai gitu ya. Kamu gak mikir kehendak Tuhan. Bisa sedalam itu iman Ayub. Ya. Apakah kita ini cuma mau terima yang baik, yang oke dari Tuhan? Jadi kalau ada yang jelek kita gak mau. Begitu cara kita ngikut Tuhan. Nah gitu ya. Jadi Ayub itu, dia tahu, dia terpuruk, istrinya juga terpuruk. Dia gak tinggalin. Sedikit pun dia gak bilang, yuk kita cerai aja, kita bubar. Tuh gak banyak pernikahan tuh bubar. Bukan hanya karena masalah uang. Tetapi juga karena ada duka kehilangan. Bisa saling menyalahkan loh orang tua tuh. Suami nyalahin, istri nyalahin. Jadi kalau kita melihat dalam keluarga ada situasi yang lebih complicated.
terjadi, itu masing-masing itu lagi desperate. Tetapi Ayub di dalam situasi ini, dia ingin mengangkat kembali, membuka mata rohani dari istrinya. Kita tuh jadi orang percaya tuh ya. Kita tuh jangan hanya mau terima apa yang bagusnya doang dari Tuhan, berkat doang dari Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita ngalamin perkara yang sulit, hal-hal yang sulit, ya kita tuh jangan tinggalin Tuhan. Nah gitu. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, saya merenungkan kalimat ini. Iman kita ada di mana? Iman kita tuh fragile gak sih? Gampang sekali untuk meninggalkan Tuhan, give up. Gitu. Udah, Tuhan udah gak berkati kita lagi. Aduh, Tuhan gak jawab-jawab doa kita. Nih, kita nih single forever sampai hari ini kita gak dapat nih. Ya, seseorang yang kita sayangi. Misalnya gitu kan. Kita kecewa sama Tuhan. Lihat, kita mengalami kesulitan keuangan sampai hari ini belum ada financial freedom, hutang sana sini. Belum lagi misalnya kita ikut kripto, wah habis-habisan. Kita merasa tinggalin Tuhan aja, udah gak mempan. Pertanyaannya pada kita semua, juga terhadap pada saya. Apakah kita ikut Tuhan itu hanya pada waktu semua baik, semua oke? Kok semua lagi-lagi gak oke? Apakah kita akan tetap setia sama Tuhan? Beberapa tahun yang lalu saya ingat ada seorang anak youth. Saya ingat dia sakit kulit yang luar biasa. Saya pernah ngajak beberapa orang berkunjung ke rumahnya. Tahu gak, saya tuh sangat diberkati dan saya sangat dikuatkan iman. Karena ketika dia menghadapi itu, saya tidak melihat dia itu marah kepada Tuhan. Saya tuh sangat dikuatkan. Itu membuat saya kembali berpikir bahwa, aduh kalau saya jadi dia, saya kuat gak ya? Tetapi saya melihat ada seorang anak muda yang bisa bertahan dalam situasi yang sulit. Itu inspiratif banget. Tahu gak teman-teman, di antara kalian tuh begitu banyak teman-teman yang hidupnya tuh inspirasional banget. Di antara kita. Gak usah jauh-jauh keluar, di antara kita. So teman-teman, jangan kita meninggalkan Tuhan. Ya. Jangan give up. Jangan give up. Tuhan memberikan tanggapan positif kepada jawaban tersebut. Dalam semua ini Ayub tidak berbuat dosa dengan apa yang diucapkannya. Respon Ayub merupakan jawaban seorang yang beriman ketika menghadapi sakit, penderitaan. Sebagai manusia, orang Kristen khususnya, godaan terhadap iman kita adalah memandang kejadian buruk yang dialami sebagai hukuman Allah atas hidup kita. Atau kita memandang itu sebagai kesialan. Atau sebagai, wah Tuhan udah tidak punya satu kuasa apapun membiarkan hal ini terjadi. Tapi case-nya gak selalu begitu. Kita tahu di dalam perjanjian baru di Injil, kita tahu ada seorang yang sakit, ya kan? Dan ketika Tuhan ditanya, kenapa orang itu sakit gitu kan? Apakah karena orang tuanya punya dosa? Enggak. Bukan karena dosa, tetapi karena anak punya rencana mulia dalam hidup dia. Ya kan? Dalam kasus Ayub ini, penderitaan itu bukan akibat dari penghakiman Tuhan. Dan kita tahu di pasal sebelumnya, di pasal 1, iblis itu ya berusaha menggoncang iman Ayub, merusak iman Ayub kepada Tuhan. Kita ini kadang seperti istri Ayub. Iman kita tuh iman yang transaksional, tahu gak? Iman yang transaksional. Bilang transaksional. Ya. Iman yang transaksional itu ada iman yang porosnya itu diri kita sendiri. Ego kita sendiri. Kepentingan diri kita yang diutamakan. Jadi kalau kita diberkati, kita memuja dan menyembah Tuhan. Ya kan? Kalau malang mengalami penderitaan, banyak masalah, kita mengumpat, nyinyir sama Tuhan, meninggalkan Tuhan.
Bangsa Israel juga begitu, transaksional sekali pada waktu mereka jalan di padang gurun. Waktu susah merengek, aduh Tuhan sih salah bawa kita keluar dari Mesir. Aduh di Mesir kan masih ada banyak makanan enak gitu kan. Di sini padang gurun apa sih, gak ada daging, makannya mana roti melulu ya, gak ada daging. Merengek aja, udah gak ada air, aus gitu, merengek lagi. Menyalahkan Tuhan. Ya. Ayub menolak menjalani iman yang transaksional. Relasinya dengan Tuhan terbukti kokoh dan tulus. Ya. Baik atau buruk jalan kehidupan ini, Tuhan tetap berdaulat dan percaya bahwa rencananya yang tetap terbaik sekalipun dia belum melihatnya. Dia tetap percaya pada Tuhan. Dan kita tahu di pasal terakhir dari kitab Ayub ini bagaimana Tuhan pulihkan kehidupan Ayub. Iman yang kokoh tulus ini juga terlihat pada Sadrah, Mesah, Abednego. Di Daniel pasal 3 16-18 waktu mereka tuh gini ya. Kalau kamu gak mau nyembah Tuhan, ya masukkan ke dapur api yang menyala-nyala. Ya, mereka bilang kepada Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Iman yang tidak transaksional, iman yang kokoh tulus, apapun yang terjadi mau baik buruk, saya tetap pilih Tuhan. Jangan give up. Toel temannya, jangan give up. Tetap pilih Tuhan. Ya, tetap pilih Tuhan. Yang kedua, give thanks. Ya, Tuhan ingin kita naik kelas. Don't give up. Ya, tapi giving thanks to God. Kita perlu bertumbuh semakin dewasa dalam hal berterima kasih. Ada 2 level terima kasih. Oke? Yang pertama, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menyediakan ya. Dia menyediakan segala sesuatu untuk hidup kita. Dia sediakan makan, sediakan berkat, rezeki buat kita tiap hari. Kita masih bisa bernafas, ya kan? Kita masih bisa bergerak, kita masih bisa kesana kesini, kita masih bisa studi, ya kan? Bisa sekolah, bisa kuliah, masih bisa mengerjakan tugas, oke? Ya kan? Masih punya teman, bisa hang out. Ya kan? Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Ya kan? Ini adalah ketika kita say thank you kepada Tuhan, ini level ya bagaimana? Ini masalah manner ya. Wayahna, kalau Tuhan udah kasih, say thank you. Ya kita juga kalau dikasih sesuatu ya, dikasih ya dari orang lain, kita bisa diam, gitu. Enggak kan? Kita ngomong terima kasih ya kan. Waktu Asya udah persilahkan kita masuk, kita bilang makasih ya. Kita berterima kasih dong, mereka udah memberikan senyum ya. Gak mudah loh jadi Asya, jadi greeter itu gak mudah loh. Apalagi misalnya yang jadi Asya tuh orang introvert, gak mudah buat mereka tuh smile gitu kan pada kamu. Ya, apalagi ketutupan semua kan, cuma kelihatan gitu bahwa ini matanya sipit aja gitu, ya kan? Senyum enggaknya nggak tahu ya. Tapi kita perlu appreciate dong, say thank you dong. Makasih ya, gitu kan? Makasih, biasain, ya kan? Kita say thank you, ya kan? Say thank you dong buat yang udah pelayanan, biasain, thank you ya. Thank you buat supporting, thank you ya buat ini teman-teman yang udah jadi PIC, jadi kameramen, gak gampang loh buat mereka. Mereka spend time untuk berlatih dari yang gak bisa menjadi bisa. Thank you gak? Say thank you dong. Ini manner loh, masalah manner. Wayahna, ya kan?
Ya buat cengli kan kalau kita nggak ngomong apa-apa, diem gitu ya. Dilayani apa, diem gitu. Ya. Orang tua juga kalau misalnya kita udah kasih apa sama orang tua sih, thank you dong. Makasih, udah kasih uang jajan, makasih ma, makasih pak. Biasain. It's about manner. Ke Tuhan juga begitu. Thank you dong, gitu ya. Kalau kita melayani Tuhan, ya, satu sisi itu adalah manner loh. Karena kita berterima kasih sama Tuhan. Dengan apapun kita gak bisa balas kok kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia udah berkorban mati di atas kayu salib menyelamatkan kita sehingga kita memiliki hidup kekal. Oh kita melayani, apa kita udah pikir udah balas? Gak bisa balas, itu terlalu mahal. Tapi itu about manner, kita melayani Tuhan. Saya thank God, ya kan? Karena dia udah melayani saya lebih dulu, udah sayang saya terlebih dahulu. Melayani dong. Masa duduk diem aja gitu. Melayani lah, ya kan? Nah kita mesti lulus dari yang level ini, ya kan? Mesti lulus dong, ya kan? Ini adalah start awal untuk level yang berikut. Start awal untuk level yang berikut. Oke, jadi pastikan ya level 1 kalian lulus ya. Saya thank you sama Tuhan. Thank God, terima kasih Tuhan untuk nafas ini. Tuhan terima kasih lu masih kasih kesehatan. Tuhan terima kasih saya masih bisa kuliah. Ucapkan terima kasih enggak di doamu? Say thanks gitu untuk makan. Tuhan makasih masih bisa makan nasi gitu kan. Ya. Say thanks. Kedua, thanks God for His presence. Ya, ini ada kita berterima kasih untuk kehadirannya. Lebih daripada berkatnya. Oke? Berterima kasih untuk kehadirannya. Lebih daripada berkatnya. Ya. Kita terima kasih karena Tuhannya. Karena Tuhannya. Daud mengajarkan kita dalam Mazmur 23 tuh gini. Ya. Dia mengajarkan kita satu level mature, kedewasaan di tengah masalah kesulitan hidup. Di awal-awal kan gini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membawaku ke air yang tenang, ya kan? Ia membawaku ke rumput yang hijau, kan semua baik ya, bagus ya. Tapi kemudian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena, ya kan? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jadi Daud itu mengenal Tuhan, dia merasa bersyukur. Oh Tuhan udah bawa saya nih ke hal-hal yang baik. Dan ketika Tuhan izinkan dia melewati lembah kekelaman, dia tetap mensyukuri ada hadirat Tuhan dalam hidupnya. Ada hadirat Tuhan dalam hidupnya. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan. Iman yang kita bangun ada iman yang meskipun sulit, tapi saya mengenali ada kehadiran Tuhan. Meskipun susah, saya tahu Tuhan besertaku. Siang, malam, pagi, petang, dia tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan setia. Rasul Paulus pun mengajarkan kepada kita iman yang level dewasa ini. Ia dimampukan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bukan di saat ia punya segala-galanya. Ya. Dia dulu punya semuanya, status, pengakuan publik atas prestasinya, penghormatan karena dia seorang yang religius. Melainkan saat dia udah gak punya apa-apa lagi. Tapi yang dia syukuri dalam hidup adalah dia punya pengenalan akan Kristus Yesus. Dia kenal kebangkitan Tuhan. Karena dia juga diizinkan mengalami penderitaan karena imannya pada Kristus. Beberapa kali ia di penjara. Ia pernah difitnah oleh orang-orang Yahudi. Hidupnya adalah hidup yang banyak bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. More than anything. Rasul Paulus berterima kasih atas apa? Hadirat Tuhan. Thanks God for His presence. Allah yang hadir menjumpai dia. Allah yang terus hadir menyertai dia ketika kapalnya karam. Dia tahu Tuhan beserta dengan dia. Ketika dia berada di dalam ruang sunyi penjaranya, Tuhan hadir bersamanya. Ketika dia punya penyakit yang tidak diangkat, menjadi duri dalam daging dalam hidupnya, dia tetap bilang thanks God. Ya, di dalam kelemahan kuasamu sempurna. Paulus tidak berteori ya tentang semua itu.
dia tidak berteori. Jadi teman-temanku yang kasih dalam Tuhan, iman kita iman yang bagaimana? Give up atau give thanks? Ya. Meskipun ada kesukaran, ada kesulitan, ada tantangan, kita tetap give thanks. Kenapa? God's presence dalam hidup kita. Lalu bagaimana cara kita membangun ya hati yang berterima kasih kepada Tuhan di tengah kesulitan hidup? Pertama, think about ya, pikirkan siapa Tuhan dalam hidupku. Jadi berterima kasihnya ya. Ya ada artikel menarik, mudah-mudahan masukin ke chat ya. Kalian bisa lihat di www.biblestudytools.com di sini. Ya di situ ditulis 12 hal di mana kita bisa berterima kasih kepada Tuhan di tengah kesulitan. Ya. Kita ingat siapa Tuhan. Tuhan itu Allah yang berdaulat, memegang kendali atas intensitas atau lamanya penderitaan kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi, menyatakan kemurahan kepada kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan, melupakan kita. Dia adalah Allah yang beserta kita dalam penderitaan yang sedang dialami. 5, dia adalah Allah yang senantiasa mendengar setiap doa-doa kita. 6, Allah memakai penderitaan itu untuk membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. 7, penderitaan itu sementara sifatnya dan tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada engkau dan saya. 8, Tuhan Yesus Imam Agung. Ia bersimpati karena dia pernah ada di situ. Dia senantiasa bersyafaat mendoakan kita. 9, Tuhan itu dekat di saat kita menderita. 10, Tuhan itu benteng perlindungan yang kokoh, kuat tempat kita berlindung. 11, Tuhan itu menyelamatkan, membasuh dosa kita dan mengangkat kita jadi anaknya. 12, Tuhan itu menghapus air mata kita dan melihat, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan muka dengan muka. Pikirkan tentang Tuhannya, jangan cuma mikir, kita ngomong thank you kan kalau ada sesuatu yang udah kita dapat kan. Ya, ada depan mata, oh udah dapat nih ya. Tetapi level mature atau kedewasaan itu, sekalipun ini gue belum dapat nih, kita lihat aja kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan terima kasih karena Engkau Allah yang berdaulat. Tuhan terima kasih karena Engkau Allah yang setia. Belum lihat loh apa yang doa belum dilihat gitu ya, jawabannya belum kelihatan, it's okay. Karena kita lihatnya Tuhan kok, bukan lihat hasilnya dulu, lihat Tuhannya. Nah kedua adalah ucapkan doa. Ucapkan doa, kalimat doanya adalah fokusnya pada natur atau sifat Tuhan itu. Tuhan, Engkau ada Allah yang berdaulat dalam hidup saya. Sekalipun saya belum melihat, sekalipun hidup saya seperti Messi, tapi saya percaya Engkau berdaulat pimpin hidup saya. Gitu loh ya. Jadi fokus doanya, ucapan doanya itu pada karakter Tuhan. Oke? Siapa dia dalam hidup kita? Jadi kita tuh akan bertumbuh dalam hal kedewasaan. Jadi kita tuh enggak terkungkung doanya hanya karena Tuhan thanks God ya ini saya udah dapat. Thanks God ya. Kadang-kadang kalau doa seperti itu ya, kita tuh bisa blind side. Kita enggak lihat apa yang Tuhan sudah berikan karena kita hanya fokusnya pada apa yang sudah didapat. Padahal tuh banyak yang Tuhan lagi siapin. Ya. Oke, yang ketiga, ya kan? Tulis. Kita kan udah dimudahkan ya, tulis aja di notes di HP kita gitu, tulis aja thanks apa, kita berterima kasih untuk kesetiaan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Ya tidak pernah berhenti, tulis aja, tulis. Mau tulis manual ya kan di jurnal kita, tulis. Sharing kan, sehingga kita tidak lupa. Oke? Nah teman-temanku yang kasih dalam Tuhan. Mari kita belajar berterima kasih. Ya, next level dong. Ya kan? Jangan berterima kasih hanya kalau sudah dapat. Berterima kasihlah di saat belum mendapatkan. Karena fokus kita sama Tuhannya. Bukan kepada apa yang kita dapatkan. Belajar kita give thanks. Belajar berterima kasih. Walaupun kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan. Nanti teman-teman cek ya di YouTube apa ya, ada satu lagu ya.
Gak bisa putar karena nanti license ya. When I think about the Lord. Ini lagunya Hillsong ya. Lagu lama sebetulnya. Lagu ini mengajak kita bahwa Tuhan itu segalanya dalam hidup kita, ya. Dia adalah hadir ketika kita sedang down, kita dalam masa-masa kegelapan, ya kan? Dan lagu ini mengajak kita untuk memanggil berseru kepada Dia. Karena kita tahu Dia Allah yang selalu presence, ya, hadir dalam hidup kita. Nanti kalian dengar ya. Judulnya adalah When I Think About the Lord. When I think about the Lord. Nah, itu lagu pembukaannya ya. Nah, kalian buka itu. Itu lagu yang simple tapi mengajak kita untuk mengingat akan Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Engkau hari ini mengingatkan kepada kami untuk say thanks. Meski kami sedang menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini. Tuhan, hamba tidak tahu apa yang sedang dialami oleh teman-teman di hari-hari ini. Baik itu di studi mereka, baik itu di dalam relasi, mungkin itu juga di dalam keluarga sedang ada masalah yang cukup complicated Tuhan. Mungkin ada tentang kekhawatiran di masa depan, ataupun ada masalah keuangan yang cukup berat untuk mereka atasi. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat. Engkau ada Allah yang memimpin hidup kami dan Engkau Allah yang setia. Engkau adalah benteng yang kokoh dalam hidup kami. Engkau tidak akan membiarkan iman kami goyah. Engkau tidak akan membiarkan kami berpaling kepada hal yang lain. Tetapi kami hanya akan menunjukkan iman kami, pandangan kami hanya kepada Engkau saja Tuhan. Kami mau belajar menjadi seorang percaya yang selalu berterima kasih kepada Tuhan. Meski apapun yang terjadi dalam hidup ini. Karena itu kami percaya Roh Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saya mengundang kita bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari arahkan hati kita kepadanya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, penyertaan Allah Roh Kudus yang selalu hadir mendampingi kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.